Apa? Udah ada live. Oh my god, good morning everyone. Astaga, akhirnya it's been kita udah jam 10 juga. Akhirnya kita akan mulai rangkaian dari Digital Charity Conference from dari kita untuk nakes entrepreneurs versus COVID-19. Sambil nungguin teman-teman mungkin yang baru join, baru akan join, baru akan gabung. Dan ya, I think okay. Wow, 30 langsung orang. Okay. It got me nervous. I'm so sorry. This has got me very excited at the same time, tapi at the same time get me very nervous karena I can't believe that this is really happening. Kita akhirnya akan live bersama right this moment. Gue punya totalnya 28 speakers, 28 experts. Oops, sorry, got me too excited. 28 speakers, 28 experts dari berbagai macam industri, dengan berbagai macam pengalaman, dengan berbagai macam insights dan knowledge yang akan sharing sama kita nanti sepanjang 3 hari ini, mulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam nanti. Oke, teman-teman yang baru gabung, thank you banget yang udah gabung. Teman-teman, aku penasaran, teman-teman ini nonton dari mana aja ya? Boleh di-share atau boleh di-komen. Nontonnya dari oke. Nontonnya dari kota mana? Boleh di-share boleh di-post di komennya. Aku pengen tahu ini teman-teman ada dari mana aja, dengan time zone yang mana aja. Terus teman-teman di sini, ya ada yang udah bilang morning, ya. Teman-teman di sini nontonnya sendirian, apa barengan sama teman-teman yang lain, atau barengan sama keluarga? Teman-teman yang lain tuh nggak boleh ya, karena lagi PSBB ya. Anyway, ya barengan sama keluarga atau nonton sendirian atau sama pasangan. I'll wait for your comment while we are waiting for the others to join as well. Dari Singapura, dari Kalideres, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Tangerang, Jakarta Barat, Tangerang while sunbathing. Wow, gue pengen banget itu. Gue bukan sunbathing, light bathing aja deh hari ini. Jakarta Barat, Makassar. Oke. Alright. Tangerang, Surabaya. Halo Surabaya. Ada dari Makassar juga. Nontonnya sendirian, berdua, sama pasangan, atau sama keluarga, atau gimana nih? Atau jangan-jangan nontonnya sambil masak? Atau sambil beres-beres rumah? Atau sambil ngerjain kerjaan yang lain? I really wanna know. Jakarta Utara sambil WFH, yes. Kayaknya udah makin terbiasa ya WFH ini, karena kita udah 2 bulan, I think 2 bulan WFH ini. I hope teman-teman semuanya sehat-sehat semua di rumah. Dan teman-teman ya sambil nunggu waktu posting apa nih? Dan teman-teman bisa ya stay safe, stay healthy dari rumah dan nonton semua broadcast semua broadcastan ini, semua interview ini selama 3 hari ke depan dengan sehat-sehat aja. Maafkan ya kalau bahasa saya agak masih berantakan. I'm really got to my nerve right now. Jadi aku agak nervous gitu ngomong sama teman-teman semuanya yang ada di sini. Alright. Yang lainnya tadi dari mana aja? Ada yang selain dari Singapura, ada yang dari negara lain mungkin, atau ada yang dari kota lain? Posting IG, Kak. Posting IG apa? Pamulang hadir. Siap. Oke. Puri Indah hadir. Siap, Pak. Ini yang harusnya jadi salah satu speaker juga ini kayaknya, Bapak Christian Kustedi ini.
Alright teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan 10:05, I think sambil kita jalan, sambil kita nungguin teman-teman yang lain yang mungkin kelewatan notifikasinya atau belum nyadar kalau ini udah jam 10 dan kita udah mulai. Ada dari Medan, Surabaya nonton. Oke, welcome Medan dan Surabaya. Aku akan mengundang seseorang yang luar biasa, seseorang yang merupakan salah satu volunteer atau penggerak utama dari gerakan atau social movement ini dari Kita Untuk Nakes, di mana dari Kita Untuk Nakes ini sudah mengumpulkan lebih dari 1,2 miliar donasi dan sudah menyalurkan APD atau alat pelindung diri ke lebih dari 300 titik puskesmas, rumah sakit, unit kesehatan di seluruh Indonesia. Dan di sesi ini kita akan ngobrol-ngobrol sama namanya Ko Brian Nelson atau Pak Brian, yang akan menceritakan sama-sama kita kenapa sih awal gerakan ini dimulai, terus kenapa mungkin kita bikin gerakan yang hari ini kita lakukan, yaitu Digital Charity Conference ini sama teman-teman yang lainnya. But before that, I would like to ask for your favor. Aku minta tolong teman-teman boleh screenshot dari screenshot dari apa yang teman-teman nonton saat ini, share di IG kalian, share di sosial media kalian, Facebook, Twitter, whatsoever, mungkin WhatsApp group juga. Karena this session, this whole day, this whole 3 days bahkan, I believe kalian akan banyak belajar dari 28 experts yang luar biasa, not just one, not just two, but 28 experts yang luar biasa. Aku minta tolong teman-teman semuanya, please do me a favor, do your friends a favor, tell them about this event so that they can also learn, bukan cuma ngedenger ceritanya nanti. Jadi teman-teman yang lain juga bisa tahu dan bisa belajar juga sama-sama barengan 28 experts yang ada di sini. But before saya panggil Ko Brian, again, buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang. Welcome to Digital Charity Conference, Entrepreneurs versus COVID-19 2020, of course. Di mana rangkaian acara ini merupakan acara yang diadakan oleh dari Kita Untuk Nakes, sebuah gerakan sosial yang fokus kita adalah mengadakan APD atau menyediakan APD, alat pelindung diri untuk para nakes atau tenaga kesehatan yang berjuang di garda depan untuk kita melawan COVID-19 ini. Nah, gerakan ini sudah dimulai dari Maret 2020 dan acara ini kami buat dengan harapan selain kita dapat menggalang donasi untuk pengadaan APD lagi untuk para nakes, karena APD itu disposable dan kita harus memberikan, mereka tetap butuh dan mereka masih butuh sampai saat ini. While kemarin kalau aku lihat data perkembangan data COVID-19 di Indonesia masih pada tren yang belum menurun. Hopefully it will soon. Dan teman-teman nakes di garda depan itu akan masih sangat butuh bantuan APD kita. Dan untuk itu for the whole event 28 speakers ini selama 3 hari akan sharing 29. Oke, aku baru dikasih tahu 29. Forgive me. 29 experts ini akan sharing knowledge-nya, sharing insight-nya. Selain dengan tujuan menggalang donasi, I hope that from this event kita juga bisa ngebantu teman-teman yang ada di rumah yang mungkin kehilangan sebagian penghasilannya atau mungkin lagi stuck dalam bisnisnya atau mungkin butuh ide-ide baru, insight baru, knowledge baru, atau mungkin advice dari orang-orang yang sudah melalui itu atau sudah memang punya pengalaman yang lebih dari teman-teman, sehingga this event bukan cuma berdampak bagi para nakes tapi juga berdampak buat masyarakat luas, buat teman-teman semua yang ada di rumah. I think tanpa perlu berlama-lama lagi, aku langsung akan panggilkan Ko Brian Nelson atau yang biasa saya panggil dengan Ko Brian. Silahkan Ko Brian. Selamat pagi. Pagi Jess. Halo semuanya. Right. How are you? I'm doing great. Doing good. Good. How are you? I'm doing nervous. Still biasanya masih akan berjalan sampai ketika event sudah berjalan. Iya. Oke. Sebentar, aku
ngejawabin beberapa pertanyaan dulu ya. Ada yang nanya schedule acaranya ada atau enggak? Yes, ada. Schedule acara bisa dilihat di Instagram-nya @darikitauntuknakes atau Instagram-nya @alpha.ceo sebagai organizer dari acara hari ini. Oh iya, saya sampai lupa tuh kan. Saya sampai lupa menyebutkan bahwa acara hari ini terjadi atas dukungan dari 28 speaker yang luar biasa. Lalu ada brand-brand baik juga yang mungkin kalau saya sebutkan satu-satu mungkin akan makan waktu 5-10 menit. I think but I thank you all for the brand baik yang sudah ikutan menyumbang. Dan tidak lupa acara ini dibawakan oleh Dari Kita Untuk Nakes, supported by Alpha CEO dan Temali Relations. Oke, Ko Brian, langsung aja kali ya. Yes. Ko Brian ini kan awalnya kan berarti salah satu volunteer awal Dari Kita Untuk Nakes kan ya? Iya, benar. Jadi awalnya Boleh diceritain nggak sih kok gimana sih proses awalnya, kenapa bisa kepikiran untuk bikin Dari Kita Untuk Nakes ini, dan why nakes gitu loh, why decide untuk ngebantu nakes? Oke. Mungkin pada awalnya iseng-iseng aja sih, Jess. Bukan iseng-iseng, juga ada awareness dari ada temen seorang dokter yang ada di daerah, tiba-tiba WhatsApp saya mengenai keadaan yang ada di rumah sakit mereka membutuhkan alat APD gitu. Dan pada saat itu saya melihat bahwa gerakan ini terjadi karena kita mau menyediakan alat APD yang sesuai standar bagi tenaga medis, bagi yang garda terdepan. Dan kita mulai itu mungkin di awal Maret ya, awal Maret bersama teman-teman, yaitu jumlahnya ada 5 orang, salah satu tim leadernya adalah Christian. Kita teman-teman padahal ya cuman fighting for the same cause sih, we fighting for the same cause supaya kita bisa menyediakan alat APD bagi tenaga medis. Karena saya melihat banget kayak banyak tenaga medis ini pada saat itu belum punya alat-alat APD dengan sesuai standarnya ya. Jadi kita sebagai orang juga memikirkan kebutuhan mereka supaya bisa membantu mereka aja sih. I see. Awalnya, I mean, tadi kan salah satunya tadi Ko Brian bilang bahwa salah satunya itu yang menginisiasi juga Ko Christian kan ya. I know that you guys indeed are some busy entrepreneurs, I think. Ya beberapa volunteers yang aku tahu memang punya bisnisnya masing-masing. Ko Brian juga, I think you guys you have your own business as well. Tapi you manage to do that, you manage to menggalang donasi tersebut. Awalnya apakah Koko expect memang akan jadi semasif ini, akan sebanyak ini yang donasi, atau sebenarnya awalnya cuma buat dari teman ke teman aja sih kok? Kita awalnya cuma teman ke teman aja, jadi kita melakukan ya satu gerakan kemanusiaan juga lah, karena kita pikir kalau kita nggak bantu dokter ini, nanti kalau misalkan kita kena COVID ini siapa yang mau bantu kita lagi gitu loh. Jadi kan ya dengan kita juga ngerasa kasihan sama tenaga medis yang ada yang benar-benar di garda depan, karena kalau nggak disediain alat APD dengan sesuai standarnya, mereka basically kind of suicidal ya, kayak istilah kata bunuh diri juga gitu loh. Jadi teman-teman awalnya saya berlima orang dari Christian, ada juga Yohanes, ada juga yang namanya Francisca sama Jessica. Nah kita ini padahal kita nggak begitu saling kenal, Jess, gitu loh. Kita cuman we fighting for the same cause. Ternyata salah satu dari tim kita, yaitu kita berlima ini, kita mulai yang bernama Jessica, dia adalah seorang dokter juga, dan dia dapat koneksi dari perhimpunan kedokteran juga, makanya banyak rumah sakit yang minta tolong sama dia gitu loh. Yaitu dari berapa titik di rumah sakit ada 15 titik ternyata. Nah, dari 15 titik inilah kita mulai bantu gitu loh, Jess. Kita mulai bantu untuk menggalakkan dana. Puji Tuhannya kita kekumpul kurang lebih sekitar nominal 200 jutaan sehabis dengan jangka waktu 2 mingguan gitu loh. Jangka 2 minggu that is great. 200 million. Jadi 200 million rupiah
dan kita cuman pikiran to do one time off untuk bisa mendistribusikan alat APD ini kepada 15 titik rumah sakit yang ada di daerah. Tapi puji Tuhannya respon dari teman-teman dan brand-brand baik inilah yang saya mau berterima kasih banget. Tiba-tiba mulai berdatangan aja uang yang berdonasi, juga brand-brand baik juga mulai bantu, dan kita memikirkan lagi bagaimana strategi untuk bisa kita bantu lebih banyak lagi rumah sakit yang ada dan tenaga-tenaga medis yang lebih ada. Jadi kita bikin strategi dengan cara misalkan membangun brand acknowledgement gitu kepada orang-orang supaya mereka bisa tampilkan brand-brand mereka ke dalam dus pengiriman juga. Jadi bisa show mereka juga ikut tergabung gitu loh dengan adanya penggerakan ya kita bantu tenaga medis ini. Jadi puji Tuhannya sampai detik ini yang kita cuma pikirkan cuma mau beli 15 titik, tapi sampai detik ini sampai 400 titik, Jess, gitu loh. Oh, Ini okay. nggak pernah kebayang sih, nggak pernah kebayang sama kita juga. Sebagai teman-teman kita juga nggak pernah kebayang, dan sampai akhirnya kita nambah volunteer, 3 volunteer masuk, yaitu dari Alice, Sinte, sama Ikwan. Yang mungkin kamu banyak hubungan sama Ikwan juga ya. Begitu. Jadi ya kita nggak pernah pikirkan sampai yang cuman awalnya 200 jutaan sampai sekarang itu masuknya kurang lebih 1,6 M ya kalau nggak salah dengan alat distribusi. Cool. Ya, aku belum update lagi tuh gitu Ya, the numbers and so on. Because ya. okay. Alright. Nah, kalau tadi kan Koko ada nyebutin brand baik, tapi before we get into brand Ya. baik, sebenarnya mekanismenya tuh gimana sih? Apa yang dilakukan dari kita untuk nakes? Terus mungkin buat teman-teman yang belum tahu juga mekanisme donasinya seperti apa, and then penyalurannya seperti apa, pemilihan titik penyalurannya seperti apa, boleh tolong diceritain nggak kok? Oke. Jadi simple sih, kita juga cuma bikin invitation ke sosial media, mengundang para teman-teman, saudara-saudara untuk menggalangkan donasi, untuk membantu kita sebagai satu organisasi yang membantu tenaga medis dan dokter-dokter di daerah supaya mereka bisa disediakan alat APD yang sesuai standarnya. Dan pada otomatis waktu kita invite, kita berikan misalkan informasi siapa kita gitu loh. Kita itu misalkan dari gerakan ya secara swasta, kita teman-teman aja yang cuma mengumpulkan donasi supaya bisa membeli alat distribusi yang sesuai standar. Dan otomatis pas mereka menggalang dana itu, uang masuk, donasi masuk, ya kita beliin alat APD-nya, kita beli alat APD-nya dengan sesuai. Akhirnya kita mulai berseleksi juga rumah sakit juga, puskesmas misalkan, nakes-nakes yang otomatis mereka harus memberikan detail dari tempat, nomor, juga mungkin foto, video yang saat itu dengan kondisi mereka pada saat ini gitu, supaya kita menseleksi itu, dan juga ada tim dari kita yang benar-benar mengkonfirmasi ulang apakah benar dengan keadaannya, mereka benar-benar membutuhkan, dan kalau sudah confirm ya kita tinggal kirimkan. Nah, soal konfirmasi ulangnya, that is the interesting part menurut aku, karena yang aku tahu you guys sampai yang namanya video call and then make sure that this is legit, bukan orang yang memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan donasi untuk dijual lagi. Bener nggak sih kok? Terus itu proses video call-nya bisa berapa lama atau gimana tuh kok? Maksudnya berapa kali atau how to make sure that this is really legit selain tadi data? Yes. Jadi otomatis kita dari data yang kita masuk, yaitu dari mungkin siapapun yang minta bantuan dari kita cek dulu kebenarannya, mungkin lewat dari otomatis kita cek dari Google, benar nggak puskesmas yang ada, kita lihat juga nomor teleponnya benar nggak, dan nomor rumah sakitnya benar nggak. Otomatis habis itu kita berhubungan dengan contact person yang sudah mendata ke kita. Dan kita kurang lebih ya seperti biasa aja, kita mengkonfirmasi dengan keadaan-keadaan yang ada di sana. Ada ODP, berapa banyak orang sudah ada terjangkit di sana. Misalkan yang sudah kena virus coronanya udah berapa banyak, ataupun mungkin apa keadaannya bagaimana, banyak kebutuhannya apa,
dan juga minta foto-foto yang lengkap dari mereka, keadaan rumah sakit mereka pada saat ini, dan perlengkapan apa aja yang mereka pakai saat ini. Jadi berapa base sih, Jess? Jadi kita untuk mengkonfirmasi ulang itu. Untuk pendataan dari kita, baru kita kalau sudah benar-benar lengkap, baru kita kirimkan. Oke, and it's all benar-benar semuanya dijalankan oleh volunteer ya kok ya? Dari volunteer, we all are volunteer. Keren. And then tadi apa namanya? Tadi kan kita nyebutin juga bahwa Koko nyebutin juga bahwa ada yang namanya brand baik. So far udah ada berapa brand baik sih kok yang join, yang gabung, yang ikutan turun dalam gerakan dari kita untuk nakes ini? Waduh, kalau disebutin satu-satu sih banyak sih, Jess ya. Tapi I think it's more than 30 gitu loh. Lebih sekitar 30-an brand baik yang membantu kita gitu. Jadi kita bersyukur sekali kepada brand-brand ini untuk membantu kita. Alright. Terus tadi kan Koko sempat bilang bahwa kayak sebenarnya gerakan ini tergeraknya awalnya karena memang yang nakes di luar sana itu pada sangat minim APD-nya dan lain-lain. Mungkin boleh di-share nggak sih kok ada cerita-cerita apa yang mungkin nggak kedengeran sama kita nih yang di luar sana tentang para nakes ini dengan tentang kekurangan APD-nya mereka yang mungkin kadang-kadang kalau kita ngeliat tuh cukup miris dan cukup menggerakkan hati banyak volunteer yang sekarang sudah ada di dari kita untuk nakes ini. Nah, jadi pada awalnya kita juga tergerak juga gara-gara foto-foto yang dikirimkan dari para nakes ini, Jess, gitu loh. Mereka pakai baju, bayangin mereka di garda depan, tapi mereka pakainya cuma baju jas hujan gitu loh, baju jas hujan yang tipis, terus semua juga alat-alat juga nggak sesuai standar, miris banget deh gitu loh. Jadi to the point sampai kita tergerak aja gitu. Kita mikirkan kalau mereka cuman pakai, bayangin handle orang yang ODP tapi pakai jas baju hujan, dan tiba-tiba handcapnya aja yang untuk mandi loh, Jess. Tahu nggak sih headcap gitu? Yang untuk mandi mereka pakai gitu. Mereka pakai, terus ya sangat minim banget gitu. Alat-alat APD yang mereka pakai sangatlah minim dan sangatlah miris gitu. Sampai ada yang pakai di selotepin gitu loh, diperbanin. Terus ya sampai mereka ya sangat minim, mereka nggak berdaya aja gitu. Mereka, saya ngelihat nggak berdaya, makanya kita merasa kayak kasihan banget bagaimana kita bisa bantu gitu. Makanya mulainya kita bikin kegerakan ini sama teman-teman volunteer ya gara-gara itu juga sih. Aku dengar sampai ada yang katanya maskernya dipakai berulang kali while it's actually disposable dan harus dicuci dan mereka jadi malah nyuci gitu. Bener nggak sih kok? Bener banget. Sampai berapa kali mereka cuci gitu loh. Jadi mereka pakai, mereka cuci. Dan itu padahal bukan baju hazmat atau baju sesuai yang memang benar-benar yang kita supply pada saat ini. Mereka pakai jas baju hujan aja mereka cuci lagi gitu loh. Mereka cuci lagi, headcapnya mereka cuci lagi, maskernya mereka pakai dicuci lagi. Nah, semestinya kan masker beginian kan kita disposable kan. Kita sekali pakai langsung buang gitu loh. Tapi apa yang terjadi karena sangat minim dan orang juga membantu mereka dengan alat-alat APD ini yang sesuai standar, mau nggak mau mereka harus cuci ulang lagi gitu. Sampai mereka menunggu dari bantuan mungkin dari pemerintah. I see. Oke, itu it's a very apa ya, miris and kind of tragic in a way ya. Maksudnya banyak orang yang malah akhirnya nyetok masker, nimbun masker yang sampai sekarang I don't know, mungkin mereka sekarang udah kejual atau enggak aku nggak ngerti gitu kan. Tapi while tenaga kerja kita di garda depan yang fighting COVID ini, yang benar-benar kalau kita mungkin ngedengar COVID cuma oke, COVID gitu kan. And then ada orang yang kena might not be our seseorang yang kita kenal gitu kan. Tapi mereka benar-benar face to face ketemu sama orang-orang ini on daily basis, bahkan mereka juga nggak bisa, I heard some of the stories are mereka nggak bisa ketemu sama keluarganya, mereka nggak bisa pulang ke rumah karena takut juga malah jadi nularin keluarganya. Is that true? Yes, it's everything what you said is true gitu loh.
Jadi makanya kayak sejujurnya saya juga tergerak juga karena ada dari salah satu paman jauh saya kena COVID ini juga gitu loh. Jadi kena COVID, Hmm. makanya bring awareness to me. Bayangin kalau kita kena Jess gitu loh, siapa yang mau bantu kita gitu loh. Kalau dokter mau seberapa banyak sih yang ada di Indonesia pada saat ini gitu loh. Tapi kalau mereka benar-benar nggak dipersediakan dengan istilah kata mau tempur gitu, kita mau go to war, but not being equipped with the tools untuk kita pergi berperang gitu loh. Ya otomatis it's kind of suicidal juga gitu loh. Dan otomatis mereka yang mungkin yang harusnya bantu kita, yang mengobati kita, tapi karena mereka kena duluan dan akhirnya of course makin banyak dokter mungkin yang akan lewat dan siapa yang mau bantu kita gitu, siapa yang mau bantu kita lagi, otomatis daripada itu makanya I bring really awareness to people untuk bukan kita mau nakut-nakutin orang, oh bener ini keadaan yang nyata di lapangan di daerah, mungkin di Jakarta nggak sebegitu kelihatannya ya, tapi kalau di daerah mereka dikirimin sampai foto-foto itu miris banget ya gitu loh, mereka kirimin bener-bener, oh Pak saya cuma pakai jas baju hujan kayak gini, terus dia fotoin, ada yang dia videoin, terus kayak di videoin mereka udah cuci ulang udah berapa kali itu baju jas hujannya, terus dari situ saya ngelihat waduh kalau kita nggak bantu siapa lagi gitu. Nah, aku dengar kok bahkan dulu ada momen-momennya di mana kayak bahkan donasi aja tuh dicuri sama orang, gitu kan. How do you make sure, how dari kita untuk nakes make sure bahwa donasi itu benar sampai ke orang yang bersangkutan, ke nakes yang memang membutuhkan dan dokumentasinya itu bisa diakses di mana sih kok? Otomatis mereka sih dari pasti by Google ya, mereka doing search untuk juga terus social media juga. Jadi mereka take advantage out of dengan orang-orang yang semestinya barang-barang ini untuk didonasikan tapi dijual lagi sama mereka gitu loh. Jadi banyak yang melakukan itu sih. Jadi itu sesuatu hal yang nggak perlu dicontoh juga ya. Nge Jadi hmm? ya gimana Ya, Jess? gimana gimana, dari kita untuk nakes itu make sure bahwa benar-benar barangnya nyampe ke, orang yang bersangkutannya kok. Do you working with, apakah Koko kerjasama atau DKU dari kita untuk nakes kerjasama dengan 3PL tertentu atau memang benar-benar sampai ada yang nganterin sampai ke tempatnya atau gimana? Iya, jadi ada beberapa ekspedisi, misalkan salah satu yang non-volunteer juga dari kita sangat tertolong dengan misalkan seperti JNE.ID, kita juga ada Ninja Express yang bantu kita untuk benar-benar pengiriman ekspedisi alat-alat APD kita untuk sampai ke tempat lokasi gitu. Dan otomatis waktu udah nyampe, mereka kita konfirmasi ulang dan mereka juga harus kasih dokumentasi yang penerimanya siapa, mereka memberikan foto atau video juga untuk kita bikin arsip dan database untuk kita juga bahwa oh sudah benar, sudah benar-benar nyampe ke tujuannya gitu. I see I see I see. Jadi Iya. sangat-sangat turu ya kok. I mean, awalnya kan karena donasi ini awalnya benar-benar dari teman ke teman, tapi you guys handle it very professionally yang benar-benar sampai dari setiap checkpoint-nya itu ada yang make sure everything's, valid, everything's legit, dan itu jadi sesuatu yang menurut aku tuh keren banget. Nah, sebelum kita lanjut ke beberapa pertanyaan yang mungkin aku masih mau tanyain ke Ko Brian, Mm-mm. aku, mau nyapa dulu nih teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang udah nonton. Tadi kan udah ada beberapa yang bilang ada dari Jakarta, dari Pamulang, dari Surabaya, dari Medan. Nah, ini teman-teman yang lain datangnya dari mana? Terus, datangnya dari mana? Dari rumah lah ya. Maksudnya dari kota mana, nontonnya sendirian, dan terus sambil ngapain. Also also buat teman-teman yang mau berdonasi juga, oke, yang mau berdonasi nanti kita akan kasih, link donasinya atau nomor rekening donasinya yang ditampilkan sekarang ini ke rekening BCA berikut, dan semua laporan donasi itu bisa ditemukan dari Kita Untuk Nakes. Satu lagi,
Gila, gue mau ngomong also tapi terus gue baru menyadari bahwa tadi gue kayaknya ngomong also juga deh. I'm I'm all, nervous. Oke, masih tetap nervous. Iya, Mmm, apa namanya, buat teman-teman juga, aku minta tolong juga buat teman-teman, boleh comment and like this video kalau misalnya teman-teman merasa bahwa, video ini, acara ini sangat impacting buat teman-teman, acara ini berguna buat teman-teman, acara ini worth to share, supaya teman-teman yang lainnya juga bisa tahu dan bisa bisa dapat notifikasinya bahwa acara ini sudah mulai. If you guys would like to share it on your Instagram, on your Facebook, on your social media, Twitter, even TikTok, we will be very honored and very happy karena that's a simple things yang kayak gitu, satu hal kecil kayak gitu aja bisa ngebantu dan bisa memberikan impact yang we don't know segitu luar biasanya buat hidup orang lain. Terus juga aku satu reminder lagi buat teman-teman, schedule dan line up bisa dilihat di Instagramnya @darikitauntuknakes dan @alfaceo.id, di mana teman-teman nanti bisa lihat di sana schedule-nya seperti apa dan teman-teman harus, standby-nya jam berapa, harus ngelihatnya di mana. Eee, dan oke, dan buat teman-teman yang nanya apakah ada rekamannya? Yes, ada, sebenarnya akan ada rekamannya. But if I were you, I would really suggest that, saya akan sangat highly suggest atau menyarankan bahwa teman-teman keep on the live event. Satu, kenapa? Satu, karena teman-teman bisa langsung nanya sama sama experts-nya, teman-teman bisa langsung ngobrol, teman-teman bisa mungkin sedikit mengkonsultasikan apa masalah yang teman-teman sedang hadapi dan ternyata mungkin itu juga bisa membantu banyak orang lagi karena masalah yang teman-teman hadapi juga ternyata dihadapi oleh banyak orang yang lainnya. That is first. Secondly, um, aku adalah seseorang big believer atau seorang yang sangat percaya bahwa ketika kita, di mana energi itu kita taruh atau di mana fokus itu kita taruh, di situ hal yang luar biasa yang akan kita dapatkan. Jadi, if you guys, merasa bahwa kayak, "Oh ya sudah, udah ada replaynya nanti akan ditonton, bisa ditonton." If it's not really urgent, yang bukan sesuatu yang kalian bisa, apa namanya, harus ditinggalkan banget, ketika itu replaynya even replaynya pun ada, biasanya sih datanya akan jarang orang yang akan benar-benar nonton ulang replaynya itu seperti apa. You don't wanna miss the opportunity on benar-benar langsung ngobrol, langsung sharing, langsung konsultasi sama, experts-experts yang ada di acara hari ini. Dan next upcoming setelah session ini adalah, session bersama Freddy Ferdinand dengan tema Customer Journey for High Converting Sales Funnel jam 11.30, tapi kita masih akan ngobrol-ngobrol sama Ko Brian, after this, so it's not the closing of the session buat teman-teman. Dan oh ya, buat teman-teman juga, ini ada satu kayak misalnya ada satu nih dari Dina Salim, "Acara ini sangat memberkati aku banget, di mana-mana bisa menambah ilmu." This kind of sentences might feel so small to you, might feel so unimportant to you, but to us, tapi buat kita yang, oke, kalimat seperti ini mungkin akan terasa sangat sepele buat teman-teman semuanya, tapi buat kita yang ngelakuin di belakang layar, buat speaker-speaker 29 speaker yang sudah willing, sudah bersedia untuk menyediakan waktunya ngobrol sama kita, sharing insight, sharing knowledge, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat fulfilling, sesuatu yang sangat-sangat, aku tampilin ya, sesuatu yang sangat-sangat, apa ya, memuaskan buat kita in a way that, oh ternyata apa yang kita lakukan, ternyata effort kita, ternyata waktu yang kita berikan ini sangat berarti buat orang lain di luar sana. So I would like to hear more if you guys feel so. Jadi aku dan 29 speaker yang lainnya I'm sure pengen ngedenger juga, pendapat teman-teman, pengen ngedenger juga, kalau misalnya memang acara ini membantu teman-teman in a way dan memberikan inspirasi buat teman-teman, in such way, karena hal sekecil itu yang bisa membuat kita, "Oke, this is really worth it." Ini sesuatu yang kayak memuaskan, sesuatu yang kayak ternyata usaha kita nggak sia-sia, and we would like to hear more. Mmm,
Ciamis hadir, Tangerang Selatan hadir, Depok hadir, Karawaci. Ini yang belakangan tiba-tiba semuanya dari Jawa Barat dan Banten. Banjarmasin, oke, halo Banjarmasin. Oke, Bandung hadir. Oke, I think I'll move into next question ke Ko Brian. Ya. Ya, Ko, apa namanya? Kan ketika kan you guys have been Koko dan DKUN dan dari Kita Untuk Nakes itu pertama udah yang namanya nge-gather donation friends dari teman ke teman, dari temennya teman ke temennya teman lagi gitu kan ya. Terus kedua itu sudah bikin suatu gerakan yang namanya brand baik supaya brand-brand juga bisa ikut contribute. And thirdly sekarang coming with this concept digital charity conference. Apa sih kok yang diharapkan oleh tim volunteer dari Kita Untuk Nakes atau diharapkan mungkin Koko secara personally dari acara ini dan kedepannya pengennya dari Kita Untuk Nakes ini bisa seperti apa sih kok? Oke. Mungkin yang kita mau capai dengan adanya charity conference ini, karena Koko ngelihat ya, dengan otomatis dengan pandemi ini kan banyak orang kehilangan pekerjaannya. Otomatis orang-orang juga banyak yang mungkin dirumahkan pekerjaannya. Dengan adanya charity ini mungkin menambah ilmu juga ya. Jadi kayak give input and sights from the expert untuk mengajarkan sesuatu hal yang baru, dan I think about our life is talking about evolving kan, Jess, gitu loh. Kita maksudnya kita harus berkembang, kita harus belajar lagi gitu loh. Dengan ada hal yang mungkin dulu kita lakukan, tapi mungkin sekarang dengan kita working from home begini, atau banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaannya, mereka harus dapatkan sesuatu yang lebih relevan lagi gitu loh. Satu site, satu input, satu advice, satu pelajaran untuk supaya mereka bisa belajar, supaya lebih produktif lagi dengan masa-masa pandemik seperti ini. Dengan ada charity ini, saya percaya dengan expert juga, dengan motivator, dengan influencer juga, dengan profesional, mereka akan banyak mengajarkan kita bagaimana kita lebih bisa produktif lagi dan bisa supaya kita bisa istilah kata mungkin get input lah gitu, satu pelajaran mungkin mungkin secara mungkin mental emotional juga bisa, mungkin juga secara financial juga bisa dibantu gitu loh. Jadi pastinya mereka akan bantu, dan kita berterima kasih banget para expert dan profesional dan influencer juga yang membantu di acara speaker-speaker ini, dan terima kasih untuk membantu kita. Dan pastinya ya otomatis dengan adanya penggalangan dan charity ini ya kita want to create awareness saja ke semua orang bahwa ayo kita bergerak untuk membantu ya garda depan, yaitu tenaga medis dan dokter-dokter yang berjuang virus corona ini gitu loh. Kalau bukan kita siapa lagi? Gitu Kalau saja. bukan kita siapa lagi? Oke, that is one of itu suatu kalimat yang sangat menurut saya sangat berarti, simple tapi berarti kalau bukan Iya. kita siapa lagi gitu kan ya. Mhm. Oke, and then selanjutnya kita aku pengen tahu kok ini ada dari teman-teman yang bilang ada dari audiens yang bilang, "Jas tolong gunakan banyak bahasa Indonesia." Yes, aku minta maaf banget kadang kalau aku nervous suka kecampur-campur semuanya. Karena Sama. aku sangat excited tapi at the same time aku juga di saat yang sama aku juga nervous karena aku akan kita akan ngobrol barengan sama 29 speaker yang luar biasa yang mungkin aku nggak percaya kalau misalnya bukan karena acara ini mungkin akan sangat jarang kesempatan bisa ngobrol sama mereka. So jadi ini sangat it's exciting and nervous at the same time. Oke. Nah, apa tadi ya? Tadi aku mau nanya apa, aku sampai lupa. Nggak apa-apa. Oke, Alright. oke. Oh, ini tadi, kira-kira kalau menurut kayak dari Kita Untuk Nakes ini expect donasinya dan ke depannya dan sampai kapan sih akan ngelakuin ini dan atau dan kenapa masih tetap juga masih ngelakuin ini juga?
Ya kita pasti akan tetap berjuang ya, maksudnya untuk bisa menggalangkan dana lebih banyak lagi, supaya kita bisa bantu tetap untuk dokter-dokter dan tenaga medis dan para nakes yang ada yang berjuang pada saat ini. Karena kita ngelihat dari volume juga angka-angka, orang yang terjangkit virus corona ini kan bukan makin kecil, yang ada makin bertambah. Nggak tahu, saya belum cek sih hari ini udah berapa banyak yang dapat, kalau nggak salah sekitar 14 ribuan ya, gitu loh. Tadi malam aku cek sekitar segituan. Ya sekitar 14 ribu. Jadi nggak ada, saya ngelihat dalam waktu dekat ini sih nggak ada kemungkinan untuk bisa turun gitu loh. Yang ada makin naik, makin naik, makin naik. Jadi ya maka daripada itu ya kita harus lebih banyak lagi menggalangkan dana supaya kita bisa bantu lagi tenaga medis ini. Dan otomatis ya dengan kita membantu ya semoga pandemik ini bisa cepat berlalu, Jess, gitu loh. Siapa sih nggak mau untuk balik kerja normal lagi, siapa nggak mau beraktivitas lebih normal lagi. Ini udah berapa bulan kita di rumah, sampai 2 kok bulan. sekarang juga bingung juga gitu loh. Aduh mau ngapain gitu loh. Jadi pengen banget pandemik ini cepat-cepat berlalu, dengan caranya ya salah satunya kita sebagai orang awam, ya kita bukan para dokter tenaga medis, ya kita di rumah aja deh untuk bantunya lewat di rumah gitu loh. Supaya kita juga salah satunya mungkin kita bisa bantu dengan menggalangkan dana, berdonasi, kita juga mungkin juga kalau memang kita punya channel atau koneksi di alat-alat APD, mungkin kita reseller atau retailer, atau mungkin kita supplier, kita juga bisa bantu mendistribusikan alat-alat APD melalui mungkin dari kita, yaitu dari kita untuk nakes. Karena kita udah banyak database dari puskesmas, dari rumah sakit, sampai ada ke 400 titik gitu loh. Jadi jangan takut, kalian bisa buka ke website kita, yaitu www.darikita-untuk-nakes.com, dan di situ kalian bisa ngelihat database dari rumah sakit kita, dan kita open sekali, transparan sekali, dan dana yang apa yang kita sudah dapat sampai saat ini, dan juga jumlah rumah sakit pada saat itu, siapa aja yang udah kita kirimkan, dan berapa banyak, dan sampai detail-detailnya ada deh di dalam situ gitu. Dan kita melihat dengan database yang kita ada ini, kita dari sampai Pulau Jawa, baik sampai kita udah Pulau Bali, sampai pun ke Nusa Tenggara Timur, sampai kita ada kirim ke Jayapura, Jess, gitu loh. Kita ada kirimkan sampai barangnya ke alat APD ini sampai ke Jayapura. Jadi kita tetap minta bantuan pada teman-teman juga yang mungkin hadir dengan ada acaranya ini, dengan conference ini, ya mereka bisa bantu gitu loh. Mereka bisa bantu dengan berbagai macam cara. Kita nggak melihat label kok, kita nggak pegang istilah kata, pokoknya siapapun yang mau bantu, ayo silahkan gitu. Oke, bentuk bantuannya bisa dalam bentuk apa aja tuh kok? Ya mungkin dari donasi secara dana, mungkin juga ada orang yang mau volunteer juga bisa, Jess, gitu loh. Mungkin kamu misalkan, oh aku mau jadi volunteer, gimana, apa yang bisa saya bantu gitu ya. Bisa juga gitu, mungkin justru dengan adanya kita pada awalnya cuman berlima, sekarang jadi 8 orang, dan kok pikir pasti banyak orang juga akan mau membantu gitu. Mungkin mereka nggak bisa bantu secara materi, mungkin bukan secara dana, tapi mereka bisa bantu secara waktu, mereka bisa bantu secara skill mereka mungkin mungkin mereka handle keuangan, atau mereka punya bantu secara channel dari kenal supplier, atau mereka mau mendatabase secara jadi admin kita, ataupun mungkin pegang secara kreatif tim kita untuk handle sosial media kita. Jadi banyak caranya sih, Jess. Jadi dari situ bisa, dan juga mungkin kalian mungkin punya channel dari supplier, kalian bisa mendistribusikan alat APD juga bisa. Dan juga mungkin kalau kalian adalah para tenaga medis ataupun dokter, kayak kita punya dalam tim kita ada dokter gitu, namanya Jessica. Dan dari dialah banyak ya. Nama Jessica banyak ya. Jadi dari dialah kita juga bisa mendata bener nggak nih rumah sakit ini, dan kenal nggak dokter-dokter ini mungkin gitu loh. Jadi yang kita kirimkan, jadi supaya benar-benar dilewatin
difilter sama tim kita juga yang pada ahlinya gitu loh. Dan benar nggak nih sesuai standar nggak alat APD yang udah kita kirimkan dari supplier ini. Misalkan kita dapat supplier masker ini gitu loh. Nah kita tanya dulu si dokter dulu tuh gitu loh. Sesuai standar nggak ini yang kita kirimkan? Oh dia ngomong udah sesuai gitu. Oh baju misalkan kita bikin baju hazmat, sesuai nggak sesuai standar, nah difilter sama dia, oh sesuai, jadi kita bisa kirimkan juga gitu sih Jess. Oke, aku yang aku dengar juga, bukan yang aku dengar sih, yang aku tahu Yeah. juga kan sebenarnya bukan harus cuma donasi uang aja, tapi kalau misalnya punya APD yang memang sudah ready pun itu juga bisa didonasikan ya kok ya? Iya bisa banget, bisa banget. Jadi Oke itu hmm? Gimana? Itu kalau misalnya ada orang yang punya APD mau didonasikan, itu bisa dikirim kemana atau bisa cari alamat pengirimannya kemana atau kontak ke siapa kok? Oke, jadi boleh kontak ke saya pada saat ini, mungkin bisa saya sebutin juga nomornya, yaitu di 081 806 8-nya 3 kali 385, UP-nya ke saya, ke Brian Nelson. Dan juga bisa ke nomor yaitu tim leader kita, yaitu Christian, yang kita tahu kita bisa kirimkan alamatnya ya. Alamatnya mungkin Nanti kita share aja, kita bantu share alamatnya. Tapi Nanti kita bisa bantu. kalau misalkan mau nanya-nanya informasi ataupun mengenai alamat pengiriman ataupun apa aja yang kita bisa bantu, mungkin mau jadi volunteer, mungkin bisa ke kontak Koko dulu gitu loh. I see. Itu katanya webnya lagi nggak bisa dibuka. Oke, aku coba langsung kontakin karena itu balik lagi tadi semua web, bahkan ada juga temanku yang aku tahu dia donasinya dalam bentuk, "Nih gue sediain webnya, gue sediain domainnya," Yeah. which is itu juga bisa gitu kan. Dan buat teman-teman kalau bingung juga mau gimana caranya kita supaya bisa bantu, spread the news, spread the positivity, spread this event, spread this insight yang teman-teman sebarkan insight yang teman-teman dapat dari acara ini, itu juga bisa ngebantu teman-teman yang lainnya di luar sana, masyarakat lainnya yang di luar sana juga. Terus kalau misalnya teman-teman belum bisa buka webnya, belum bisa buka web dari kita untuk nakes.com, nanti aku akan minta beberapa tim atau beberapa volunteer yang lain untuk coba cek juga. Teman-teman tetap bisa ngelihat detailnya, detail penyaluran APD-nya. Mungkin di situ nggak ada angkanya, tapi sementara teman-teman bisa lihat di IG-nya @dari-kita-untuk-nakes. Ya, Di situ benar. juga harusnya ada informasi tentang kirimnya kemana, terus kontak personnya siapa, atau simply bisa DM aja langsung ke @dari-kita-untuk-nakes karena di balik Instagram dari kita untuk nakes itu ada yang tadi ko Brian bilang 8 volunteer yang ngeliatin, yang ngecekin tiap hari juga bahkan tiap jam perihal donasinya, perihal butuh bantuan titik kesehatan, titik unit kesehatan mana Iya. lagi yang butuh bantuan. And I heard kok, bener nggak sih? Ini aku butuh Iya. konfirmasi. At this moment masih ada 300 sampai 400 titik lagi yang masih butuh bantuan yang belum tersalurkan atau yang mereka sudah harus restock, refill dari APD-nya. Bener nggak sih kok? Benar. Jadi udah mungkin ada beberapa yang belum dikirimkan tapi kebanyakan sih sudah kita kirim tapi mereka barangnya sudah habis. Jadi we have to restock again. Kita harus bantu mendistribusikan lagi ke fase yang keduanya gitu. Nah, ini ada teman-teman dari audience juga yang bilang, "Saya bisa supply APD yang berkualitas nih." Itu kontaknya sama ke nomornya ko Brian juga atau ada kontak yang berbeda? Langsung kita ke DM ke dari kita untuk nakes saja. Tadi udah bener Jess. Jadi saya lupa kalau misalkan lebih baiknya, kalau misalkan mau UP ke saya juga boleh, tapi lebih baik langsung ke kita akan ada tim masing-masing yang mengklarifikasinya, langsung DM ke IG-nya dari kita untuk nakes. Oke, alright. Oke, I think kita sudah cukup ngobrol-ngobrol hari ini buat teman-teman bisa ngasih dapat gambaran perihal gimana sih keadaan nakes, keadaan tenaga kerja di seluruh Indonesia saat ini, pengadaan APD-nya seperti apa, terus gimana proses donasinya juga dari kita untuk nakes. Buat teman-teman yang tergerak hatinya, saya akan meminta teman-teman untuk langsung juga untuk melihat di
langsung juga untuk donasi atau bantu dalam bentuk apapun, every single thing, sekecil apapun usaha atau effort teman-teman, itu bisa menambah dampak yang luar biasa. Karena together, karena bersama, kita bisa memberikan, efek dampak yang atau ya efek yang lebih besar lagi dibandingkan kita melakukan itu sendirian. Nah, nih buat teman-teman karena tadi webnya lagi nggak bisa, teman-teman bisa langsung cek reportnya itu di bit.ly/dari kita untuk nakes, bit.ly/dari kita untuk nakes seperti yang ada di, banner di bawah ini. Terus buat teman-teman nanti kita akan mulai lagi jam 11.30, but before that aku mau minta ke Brian untuk mungkin ada last words, last advice, last, message buat teman-teman yang sekarang lagi nonton? Ya mungkin bagi teman-teman yang bisa bantu mungkin secara dengan ada charity ini mungkin bisa membantu insight, input juga, give knowledge yang baru, tapi dengan bersamaan juga bisa bantu penggalangan dana untuk dari kita untuk nakes supaya kita bisa bergerak lagi untuk membantu tenaga medis dan supaya juga bikin awareness juga supaya pandemik ini bisa cepat berlalu. So stay safe, stay healthy all the time, and yeah, I think that's it. Oh sorry kok, ini ada satu pertanyaan tambahan nih dari audiens. Untuk jumlah donasi yang terkumpul nanti apakah akan dibagi per kloter dan distribusinya akan ada dokumentasinya juga ya? Thank you. Ya, pastinya ada. Jadi pastinya ada, kita dari misalkan pembagian tadi jumlah donasi yang terkumpul nanti apakah akan dibagi per kloter. Ya, yang distribusinya akan dokumentasi. Nanti kita pasti mendokumentasi setiap ada barang pengiriman yang sudah dikirimkan, dan dari penerimanya juga mungkin dari misalkan para nakes, mereka akan mendokumentasikan foto-foto, video tersebut, dan mereka akan mengirimkan ke tim dari kita untuk nakes kembali. Dan mungkin kalian bisa lihat ke IG dari kita untuk nakes, dan disitulah kita post foto-foto, video barang pengiriman itu sudah diterima dengan baik. Oke. Teman-teman sebelum saya akhiri sesi ini mungkin ada yang mau ditanyain lagi mumpung kita masih ngobrol sama Ko Brian dari kita untuk nakes, darinya harus 2 kali ya. Iya. Saya tunggu mungkin 1 menit untuk kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, karena sebenarnya kita masih ada sedikit waktu sambil kita menunggu, pertanyaan yang lainnya. Apa? Oh oke. Oh iya. Oke, tim tuh barusan ngasih clue bahwa berikut adalah total donasi yang sudah terkumpul saat ini. Total donasi yang sudah terkumpul saat ini adalah Rp1.323.472.378. Untung gue lulus matematika waktu SD itu, kalau nggak bacanya. Jadi dengan tambahan kita juga ada orang yang mendonasi dengan distribusikan alat APD, jadi totalnya kurang lebih sekitar nominal 400 jutaan gitu. Totalnya adalah 1,6 M-an. Dan belum lagi kalau dihitung sama setiap effort, setiap waktu, setiap keringat, titik keringat, dan yang dari semua volunteer yang ikut ngebantu jalannya proses penyaluran donasi ini ya kok ya. Itu kayaknya nggak ternilai lagi deh jumlah donasinya. Jadi kita berterima kasih pada brand-brand baik juga, volunteer, juga ya teman-teman yang ikut partisipasi untuk membantu dari kita untuk nakes. Ya salah satunya adalah Alpha CEO ini. Ya, tapi it's very kalau misalnya kita bisa bantu in a way, aku juga bilang kan dari awal, maksudnya kalau aku nggak expert sih. Pengalamanku adalah di sisi hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau aku bisa bantu, aku bantu gitu kan. Dan barengan sama timku juga kita semuanya bantu untuk acara ini. Programnya berapa hari? Ada yang nanya, programnya berapa hari? Program Digital Charity Conference-nya ini, itu programnya 3 hari, dari hari ini, Selasa, Rabu, dan Kamis, 12 sampai 14 Mei 2020.
Tapi kalau misalnya untuk dari kita untuk nakesnya, ini adalah program yang terus berkelanjutan. Kita terus berjalan, mau ada program ini ataupun nggak ada program Digital Charity Conference ini, donasi dari kita untuk nakes tetap dijalankan selama masih ada memang donasi yang terus, dari teman-teman, dari masyarakat luas, dari temennya temen, yang masih terus masuk ke dari kita untuk nakes. Bener ya kok ya? Iya, benar Karena benar. kalau misalnya kita bisa ngebantu sebagai perpanjangan tangan, ya why not gitu kan, kita membantu untuk distribusikan. Iya. Keep on fire, oke, keep on fire Ko Brian, selalu jadi berkat dimanapun Ko Brian berada, God bless you and family. Thank you banget, Thank you, Dina. Dina. Thank you, Dina. Oke, mantap banget donasinya, sukses selalu, sukses juga buat, teman-teman yang ada di rumah. Nah, sebelum saya tutup sesi yang pertama hari ini, saya akan ngumumin beberapa upcoming, atau pembicara-pembicara yang akan datang yang akan ngisi di sesi hari ini, sesi tanggal 12 Mei 2020, yaitu nanti jam 11.30 kita akan ada Freddy Ferdinand yang akan membawakan Customer Journey for High Converting Sales Funnel. Lalu sesi 12.30 akan ada Pak Andri Wongso dengan membangun mindset positif. Untuk 2 sesi tersebut kita akan menggunakan link yang sama, kita akan menggunakan link yang sama yaitu yang di sini. Jadi teman-teman bisa tetap stay tune di yang link yang ini. Terus selain itu di sesi 13.30 ada Pak Sukan Makmuri, yaitu ex-CEO-nya, Kaskus dan ya ex-CEO-nya Kaskus, yang akan membawakan outlook after COVID-19. Lalu ada nanti agak sorean jam 15.30 kita akan ngobrol-ngobrol barengan beberapa orang luar biasa, yaitu Pak Gary Undarsa dari tiket.com, Pak Michael Surya dari Adele Jewelry, dan Pak Ferry Tenka dari Orami yang akan ngobrol seputar leadership during time of crisis. Dan terakhir sesi malam ini jam 20.00 akan ditutup oleh 2 orang muda luar biasa yaitu Yasa Singgi dan Rico Huang yang akan ngebahas tentang networking, how to win friends and influence people. Again, semua jadwal ini bisa diakses di Instagramnya @alfaceo.id dan @dari kita untuk nakes. Terus buat teman-teman saya sekali lagi minta bantuannya teman-teman. Kalau teman-teman merasa ini insightful, kalau teman-teman merasa ini sangat berguna buat teman-teman, kalau teman-teman merasa ini membantu teman-teman, dalam bentuk apapun, please share di sosial media kalian, please share juga mungkin di WhatsApp-nya teman-teman atau dari teman atau share ke teman-teman kalian, supaya teman-temannya teman-teman di sini nggak ketinggalan tentang informasi ini dan mereka juga bisa ikut belajar bareng sama kita di sesi hari ini. Buat sekali dan terakhir buat donasi, again buat donasi tolong ditampilin lagi tim. Buat donasi teman-teman bisa langsung donasi ke rekening di bawah ini atau kalau misalnya teman-teman punya suatu bentuk lain yang didonasikan, either itu sebagai volunteer, either itu sebagai, sebagai supplier dari APD atau teman-teman bisa, misalnya bisa bantu untuk yang namanya bantu koordinasi untuk penyampaian, apa namanya, APD di daerah tertentu atau bantu survei untuk, puskesmas atau rumah sakit di daerah tertentu juga atau jenis bantuan yang lainnya yang mungkin kita nggak bisa sebutin saat ini dan mungkin kita nggak kebayang bahwa, oh ternyata itu juga bisa ya sebagai suatu bantuan. Silahkan kontak kita di @dari kita untuk nakes karena kita terbuka untuk segala jenis bantuan, kita terbuka untuk segala jenis niat baik yang teman-teman mau berikan, dan kita sangat-sangat berterima kasih karena teman-teman sudah mau ngebantu sekecil apapun usahanya yang menurut menurut teman-teman itu buat kita dampaknya itu sangat besar. Itu aja, kita akan kembali lagi jam 11.30, so standby mungkin aku akan suggest teman-teman, aku akan sarankan teman-teman untuk standby jam 11.25 paling telat, supaya teman-teman nggak ketinggalan sedikit pun sesi nanti yang akan dibawain sama Freddy, karena Freddy ini adalah salah seorang teman baik saya, eee, in fact dia sebenarnya jatuhnya masih sepupu. Dia seseorang yang menurut saya adalah orang yang sangat mempraktekkan digital marketing dan dia bukan cuma bukan cuma ngomong doang, tapi dia benar-benar walk the talk. Dia punya agencies, yang sudah sukses membantu beberapa brand dalam dalam menjual, dalam melakukan digital marketing-nya and dia adalah seseorang yang sangat, humble, seorang yang sangat baik, seseorang yang nggak segan-segan untuk membagikan informasinya, membagikan pengetahuannya kepada kita semuanya, of course dengan
mungkin bantuan dari teman-teman dengan menanyakan pertanyaan juga, supaya Freddy juga kadang-kadang kita lupa apa yang atau kadang-kadang kita bukannya bermaksud untuk nggak sharing, tapi kita lupa bahwa ternyata hal itu yang dibutuhin sama teman-teman semua di rumah. Silahkan tanya, kita open banget for any questions. We'll be back on 11:30. Thank you Ko Brian atas Oke, waktunya. I'll sama-sama. see you soon. Kenapa? Ya sama-sama, semangat Iya. terus ya. I'll see you soon. I'll see you guys juga di rumah, buat teman-teman yang di rumah, I'll see you guys soon juga. Kita akan balik lagi jam 11.30. See you, bye-bye.